Perkenalkan, nama saya Lydia Langlitiang. Saya program studi pendidikan IPA semester 3. Di sini saya akan memaparkan materi pengembangan belajar peserta didik dari materi 1 sampai materi 1, karakteristik dan perbedaan individu, pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Peserta didik adalah manusia dengan segala fitrahnya. Mereka mempunyai kebutuhan dasar yang perlu dipenuhi, kebutuhan akan rasa aman, mendapatkan pengakuan, dan pengaktualisasi dirinya. Dalam tahap perkembangannya, siswa SMP, SMA berada pada periode perkembangannya yang sangat pesat dari segala aspek. Perkembangan yang sangat erat kaitannya dengan pembelajaran, yaitu perkembangan aspek kognitif, perkembangan aspek psikomotorik, perkembangan aspek efektif, individu dan karakteristiknya. Yang pertama, pengertian individu. Manusia adalah makhluk hidup dapat dipandang dari berbagai sudut. Sebagaimana diketahui, manusia adalah makhluk yang berpikir atau homo sapiens, makhluk yang berbentuk atau homo faber, makhluk yang dapat dididik atau homo educandum, dan seterusnya merupakan pandangan-pandangan tentang manusia yang dapat digunakan untuk menetapkan cara pendekatan yang akan dilakukan terhadap manusia tersebut. Karakteristik individu. Setiap individu mempunyai ciri dan sifat atau karakteristik bawaan dan karakteristik yang diperoleh dari pengaruh lingkungan. Karakteristik bawaan merupakan karakteristik keturunan yang dimiliki sejak lahir, baik yang menyangkut faktor biologis maupun faktor sosial psikologis. Studi kasus dalam kehidupan sehari-hari, yaitu terjadinya pelecehan seksual. Materi kedua, pertumbuhan fisik, perkembangan pada masa pranatal, masa bayi, kanak-kanak, masa remaja, dewasa, lanjutan. Manusia adalah makhluk yang kompleks. Segala yang ada pada manusia dapat dilihat pertumbuhan dan perkembangannya, baik fisik maupun psikis, dari awal kehidupan hingga akhir hayat dapat diamati dengan ilmu psikologi. Secara biologis, hidup dimulai pada waktu konsepsi atau pembuahan. 1. Perkembangan pranatal. Perkembangan pranatal adalah perkembangan awal dari manusia, dimulai dari pembuahan yang terjadi dari pertemuan sel sperma dengan sel telur. Sel telur yang telah matang dibuahi oleh sel sperma yang matang yang akhirnya akan menjadi sel-sel baru dan membentuk zigot. Pembuahan ini menandakan berfungsi dengan baiknya organ reproduksi manusia. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan prenatal. A. Teratogen, unsur-unsur yang menyebabkan adanya kelainan pada kelahiran akibat dari proses kehamilan yang tidak optimal. Bila teratogen beraksi pada awal kehamilan saat proses pembuahan dan organogenesis, bisa jadi berdampak negatif pada janin yang mengakibatkan kelainan anatomis. Namun, apabila teratogen beraksi pada saat organogenesis sudah lengkap dan matang di usia kehamilan tua, kemungkinan tidak menyebabkan kelainan anatomis. B. Faktor ibu. Ibu menjadi kunci utama yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan janin, sehingga kondisi fisik dan psikis ibu harus dijaga agar janin berkembang dengan sempurna. Selain itu, penyakit dan kondisi ibu selama kehamilan bisa mengakibatkan infeksi, kelainan, dan kerusakan selama proses kehamilan yang mengakibatkan bayi lahir kurang sempurna. Pranatal. A. Kemandulan. Kemandulan terjadi apabila tidak terjadi pembuahan setelah 1 tahun melakukan hubungan suami istri secara teratur. 3. Bahaya fisik pada masa pranatal, periode zigot. A. Kelaparan. Zigot akan mati kelaparan apabila hanya sedikit kuning telur yang mempertahankan kehidupannya sampai zigot itu dapat menempel daripada urin, atau bila zigot terlalu lama tinggal di tuba falopi. B. Kurangnya persiapan urin. Implantasi tidak dapat terjadi bila pada waktunya dinding urin belum siap menerima zigot karena adanya ketidakseimbangan kelenjar. C. Implantasi di tempat yang salah. Kalau zigot menjadi terikat pada jaringan tiroid yang kecil di dalam dinding uterin,
atau pada dinding tuba Fallopi, zigot tidak mendapat makanan dan akan mati. Periode embrio A. Keguguran, jatuh stres, kekurangan gizi, gangguan kelenjar, kekurangan vitamin, dan penyakit-penyakit bahaya seperti pneumonia dan diabetes dapat menyebabkan embrio keluar dari tempatnya di dinding utrin yang mengakibatkan keguguran. Keguguran yang disebabkan karena kondisi yang kurang baik pada masa prenatal cenderung terjadi antara minggu ke-10 dan ke-11 setelah pembuahan. Dalam kehidupan sehari-hari itu keguguran di materi 3, teori perkembangan kognitif Piaget, konsep tahap perkembangan dan penerapannya. Jean Piaget yang juga ahli biologi menghubungkan tahapan perkembangan kematangan fisik dengan tahapan perkembangan kognitif. Tahapan-tahapan tersebut adalah tahap sensori motorik 0-2 tahun, pra-operasional 2-7 tahun, operasional konkret 7-11 tahun, dan operasional formal 11-15 hari. 1. Anak tidak memiliki konsentrasi belajar. 2. Minimnya ketersediaan alat pembelajaran edukasi di rumah. 3. Ketergantungan penggunaan tablet pada anak. 4. Teori perkembangan sosial dan kepribadian dari Erikson, konsep tahap perkembangan kritik, revisi, dan penetapan. Istilah pertumbuhan seringkali dikaitkan dengan istilah perkembangan. Mengapa? Keduanya memiliki keterkaitan yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Istilah pertumbuhan yaitu proses perubahan yang terjadi secara kuantitatif, mencakup pertambahan struktur organ sel-sel maupun pertambahan berat badan dan lain sebagainya. Sedangkan perkembangan merupakan konsep yang memiliki perubahan yang bersifat kuantitatif dan kualitatif yang mencakup aspek mental. Teori 5, teori belajar perilaku behaviorisme dan teori Bandura, dan dapat menerapkan prinsip-prinsipnya dalam pembelajaran. Menurut teori behavioristik adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Menurut teori yang terpenting adalah masukan atau input yang berupa stimulus dan keluaran atau output yang berupa respon. Aplikasi teori behavioristik dalam kegiatan pembelajaran tergantung dari beberapa hal seperti tujuan pembelajaran, sifat materi pelajaran, karakteristik siswa, media, dan fasilitas pembelajaran. Kasus dalam teori behaviorisme, belajar menurut pandangan behavioristik adalah membentuk perilaku yang diinginkan melalui stimulus dari lingkungan dan disertai dengan penguatan stimulus yang diberikan oleh personal sekolah pada program pelestarian lingkungan meliputi pemberian contoh, nasihat, peringatan, dan hadiah. Pemberian reward bertujuan agar perilaku peduli lingkungan hidup tersebut terus berulang dan memotivasi perilaku tersebut agar sesuai yang diharapkan. Teori belajar kognitif dan konstruktivisme dan dapat menerapkan prinsip-prinsipnya dalam pembelajaran. Dalam konstruktivisme, pembelajaran dipresentasikan sebagai proses konstruktif di mana pelajar membangun ilustrasi internal pengetahuan, interpretasi, pengalaman pribadi. Pengajaran konstruktivisme didasarkan pada pembelajaran yang terjadi melalui keterlibatan aktif siswa dalam konstruksi makna dan belajar Person-Centered-Rogers. Teori belajar Person-Centered-Rogers adalah salah satu teori belajar humanistik yang menekankan perlunya sikap saling menghargai dan tanpa prasangka antara klien dan terapis dalam membantu individu mengatasi masalah-masalah kehidupannya. Studi kasus, Eren yakin bahwa dia merupakan orang yang sangat dermawan sekalipun dia seringkali sangat pelit dan uangnya dari biasanya hanya memberi tips yang sedikit atau bahkan tidak memberikan tips sama sekali. Saat di restoran, ketika teman makan malamnya memberikan komentar pada perilaku pemberian tipsnya, dia tetap bersikukuh bahwa tips yang dia berikan itu sudah layak dibandingkan pelayanan yang dia terima. Dengan memberikan atribusi perilaku pemberian tipsnya pada pelayan yang buruk, akan dia dapat terhindar dari kecemasan serta tetap menjaga konsep dirinya yang katanya 8. Hubungan antara inteligensi dan emosi dalam belajar. Materi 8. Hubungan
Kecerdasan emosi berinteraksi dengan kemampuan inteligensi sehingga individu mampu menyelesaikan masalah dengan efektif. Ini penting untuk dikemukakan sebab keberhasilan individu dalam kehidupan ditentukan oleh kecerdasan emosi dan intelektualnya sekaligus. Studi kasus larangan penggunaan tes Calistung pada seleksi masuk SD. Ketika kita mengkaji tentang inteligensi manusia, maka tidak terlepas dari kemampuan otak setiap individu karena otak merupakan penggerak untuk semua aktivitas dan pertumbuhan. Salah satu faktornya mempengaruhi perkembangan otak seorang anak adalah gizi. Materi 9. Hubungan antara konsep diri dengan motivasi belajar. Materi 9. Semakin tinggi konsep diri, maka semakin tinggi pula motivasi belajar siswa. Begitu pula sebaliknya, semakin rendah konsep diri siswa, maka semakin rendah pula motivasi belajar siswa. Studi kasus. Pada tahap pelaksanaan ini, langkah selanjutnya yang dilakukan penelitian adalah melakukan wawancara kepada subjek kasus dan sumber data yang telah ditetapkan. Penelitian juga menemukan kepala sekolah terlebih dahulu untuk permohonan izin melaksanakan penelitian untuk judul yang sudah ditetapkan dan untuk meneliti siswa yang ada di sekolah tersebut. Keberbakatan anak berbakat dan pendidikannya merupakan interaksi antara kemampuan umum dan atau spesifik, tingkat tanggung jawab terhadap tugas yang tinggi, dan tingkat kreativitas yang sangat tinggi. Studi kasus merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk membantu memecahkan permasalahan yang dialami oleh peserta didik dengan cara mencari data mengenai peserta didik tersebut. Permasalahan yang dialami oleh kebanyakan peserta didik SMA kelas 12 adalah permasalahan mengenal penentuan studi lanjutan di perguruan tinggi. Permasalahan ini dikategorikan dalam permasalahan di bidang kesulitan belajar, konsep dasar, gejala, dan efek sosial psikologis. Materi 11. Kesulitan. Pada umumnya, kesulitan belajar merupakan suatu kondisi tertentu yang ditandai dengan adanya hambatan-hambatan dalam kegiatan mencapai suatu tujuan, sehingga memerlukan usaha yang lebih keras untuk dapat mengatasinya. Hambatan-hambatan tersebut mungkin dirasakan atau mungkin tidak dirasakan oleh siswa yang bersangkutan. Jenis hambatan ini dapat bersifat psikologis, sosiologis, dan fisiologis dalam keseluruhan proses belajar mengajar. Studi kasus kesulitan belajar pada anak, di mana kesulitan tersebut merupakan masalah yang menyebabkan seorang siswa tidak dapat mengikuti proses pembelajaran dengan baik seperti siswa lainnya pada umumnya. Hal ini disebabkan oleh faktor-faktor tertentu sehingga terlambat atau bahkan tidak dapat mencapai tujuan pembelajaran dengan baik seperti yang diharapkan. Membantu belajar yang dialami siswa pada dasarnya tidak selalu disebabkan oleh rendahnya tingkat kecerdasan atau kecerdasan siswa. Permasalahan, problem stres sekolah dan kesulitan belajar yang berkaitan dengan perkembangan peserta didik di dunia pendidikan. Stres sekolah adalah kondisi stres atau perasaan tidak nyaman yang dialami oleh siswa akibat adanya tuntutan sekolah dan perasaan yang dinilai menekan, sehingga memicu terjadinya ketegangan fisik, psikologis, dan perubahan tingkah laku serta dapat mempengaruhi prestasi belajar mereka. Studi kasus bisa frustasi dan bunuh diri. Terima kasih.